Ya pemirsa, Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raka resmi menjabat Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029. Dalam pidato perdananya, Prabowo menekankan beberapa poin penting diantaranya yaitu ada swasembada pangan, dan Prabowo juga menegaskan Indonesia harus segera swasembada pangan menjadi lumbung pangan dunia. Tidak hanya swasembada pangan, Prabowo juga berjanji akan membawa Indonesia menuju swasembada energi dengan memanfaatkan potensi komoditas dalam negeri. Dan tidak hanya itu juga pemirsa, Prabowo membahas tentang Palestina, di mana Prabowo menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Untuk membahas pidato perdana Presiden Prabowo tadi, sudah ada bersama kami pengamat politik Hanggoro Doso Pamungkas. Selamat siang, Mas Hanggoro. Selamat siang, Mbak Dista. Mas Hanggoro, ini kalau misalkan kita melihat tadi pidato perdananya dari Prabowo Subianto, ini untuk swasembada pangan dalam 4-5 tahun ke depan maksimal. Nah ini apakah memungkinkan langkah-langkah apa saja yang sebenarnya harus diterapkan oleh Prabowo untuk menuju swasembada pangan itu sendiri? Ya, saya sebenarnya ingin ucapkan selamat dulu ya. Selamat bekerja Pak Prabowo dan Gibran. Pidatonya sangat powerful, berapi-api, rasanya rindu sekali ya kita dengar Presiden pidato dengan pekik merdeka yang panjang ya. Yang diikuti sama audiens tadi. Ketika Prabowo menyampaikan swasembada pangan, itu tidak sekedar pangan saja ya titik tekannya, tapi setidaknya ada 3 poin yang harus kita perhatikan gitu. Artinya ketersediaan pangan, swasembada pangan itu kaitannya dengan yang pertama aspek ketersediaan pangan sendiri, yang kedua akses terhadap pangan itu, yang ketiga atas pemanfaatannya. Jadi kalau Prabowo berbicara ketersediaan pangan, maka kita bisa membayangkan seyogianya program yang diusung dalam rangka menyusun ketersediaan pangan. Yang pertama terkait dengan infrastruktur, yang kedua terkaitan dengan teknologi yang digunakan di pertanian kita, yang ketiga terkait dengan luasan lahan. Jadi kita akan melihat tersedia atau tersaji atau terbukti nanti swasembada pangan terkait dengan aspek 3 ini ya, ketersediaan infrastruktur, teknologi, dan luas lahan. Itu yang pertama, aspek pertama. Yang kedua aspek tentang akses terhadap pangan itu sendiri. Ya, ini terkaitan dengan daya beli masyarakat. Berapa persen nanti yang muncul rasio ke depan ini publik atau masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, ini kaitannya dengan kemampuan membeli. Daya beli ya. Kalaupun misalnya ada pangan yang tersedia, kalau tidak bisa mengakses, tidak bisa membelinya juga tidak akan terserap. Gitu ya. Yang terakhir terkait dengan pemanfaatan itu sendiri. Sudah ada, sudah bisa dibeli, seberapa baik dia bisa memanfaatkan, termasuk menyimannya, ya, mengolahnya, mengkonsumsinya, begitu ya. Kaitan dengan mengkonsumsi, misalkan kultur makan yang sehat, ya. Kemudian akhirnya nanti kita bisa melihat swasembada setelah 3 aspek ini terpenuhi. Baik, kalau misalkan dari 3 aspek tersebut, ketersediaan, lahan, dan juga teknologi, kalau misalkan kita lihat, ini beberapa program dari era Jokowi yang sudah menyiapkan lahan di sejumlah provinsi yang bisa dikatakan agak dipertanyakan, salah satunya adalah Papua. Dan juga untuk teknologinya juga sudah mulai disiapkan dari Kementerian Pertanian. Lantas untuk SDM-nya sendiri, nah ini kan masih banyak, bisa dibilang masih banyak kekurangan. Rata-rata kan petani di Indonesia ini tua-tua. Apakah ada kemungkinan untuk di era kepemimpinan Prabowo bisa menarik petani-petani muda untuk menggunakan teknologi dan membangun swasembada pangan dalam kurun waktu 4-5 tahun ke depan? Ya, infrastruktur yang mendukung itu akan membuat masyarakat tertarik masuk ke bidang pertanian ini gitu. Termasuk juga kalangan muda sekarang yang relatif meninggalkan pertanian gitu ya. Sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia, Mbak. Bahkan di Jepang sekalipun yang pertaniannya maju gitu ya. Ada beberapa anggapan di sana itu, ini mungkin agak joke gitu ya, bahwa di sana orang malas menjadi petani karena apa? Karena perempuan-perempuannya malas jadi punya suami petani. Oh gitu. Ya. Nah, image petani juga demikian di Indonesia, kurang mewah, kurang megah gitu ya. Sehingga perlu, kalau konon ya, kalau jadi mantu idaman jangan cari petani, cari yang berseragam gitu. Nah, ini stereotipnya harus kita hilangkan. Stereotipnya ya. Bahwa petani itu sesuatu yang sejahtera. Petani itu teknologinya maju. Bayang-bayangin harus muncul. Kalau ini tidak muncul, saya kira pemuda akan malas meliriknya gitu. Beberapa tahun yang lalu bahkan
beberapa tahun yang lalu jurusan-jurusan pertanian di beberapa kampus tutup gitu ya. Karena tidak ada peminatnya. Tidak, peminatnya menurun gitu. Mungkin sekarang sudah mulai maju lagi gitu ya. Tapi sempat muncul di mana jurusan-jurusan di bidang pertanian itu menurun. Nah, ini harus ada insentif gitu. Jadi sesuatu yang menarik ketika orang mau jadi petani. Ya. Di sana ada simbol kesejahteraan. Di sana ada teknologi. Di sana ada kecerdasan yang bisa kita dapatkan sehingga publik merasa bahwa pertanian itu menarik. Ini harus kita tumbuhkan ya di era Prabowo kalau ingin memang menuju swasembada pangan. Karena kalau kita hanya mengandalkan segelintir petani dengan rasio penduduk yang sangat besar, saya rasa agak sulit ya kita mencapai itu. Tapi kalau misalkan kita lihat realisasinya untuk swasembada pangan saat ini saja, ini sempat ada momen Indonesia mengimpor beras. Nah ini berarti bisa dikatakan untuk produksi dari beras itu sendiri sebenarnya kita belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia dan harus impor. Lantas untuk lahannya, apakah memang sebenarnya bisa kita garap untuk padi saja atau sebenarnya bagaimana ini untuk potensi lahannya sendiri? Sebagaimana yang udah dimulai sama Jokowi ya 5 tahun 10 tahun terakhir, bahkan Prabowo juga bagian dari situ ya, food estate gitu ya, bahwa menyediakan lahan yang proper gitu ya. Tapi kan tidak serta-merta ketersediaan lahan membuat lahan itu langsung produktif. Itu. Ya, lahan kita harus kita siapkan dulu gitu ya, disiapkan sebagai sawah dulu, kemudian baru kurun waktu tertentu baru kemudian bisa menghasilkan. Nah untuk bisa menghasilkan saya kira perlu waktu yang tidak mudah ya, yang panjang, ketersediaan pupuk, adanya petani yang banyak yang mengelola gitu ya. Dan kita sendiri kalau konteks pupuk itu sering menjadi isu nasional misalnya. Betul. Nah barangkali ini bisa menjadi hambatan kemarin ya, tapi dengan optimisme yang dibangun oleh Presiden Prabowo ini saya kira kalau kita berbicara swasembada otomatis tadi direduksi ya, hambatan-hambatan soal lahan yang luas sudah ada. Tapi bagaimana tidak hanya ada, tapi bukan hanya tidur, tapi juga hidup dan produktif. Nah, ini yang perlu ya menjadi tantangan besar bagi Prabowo besok gitu. Sehingga kalau isu beras, memang benar bahwa pemerintah harus memastikan bahwa ketersediaan beras pangan pada waktu tertentu itu fix harus ada gitu ya. Kalau memang tidak ada, mau nggak mau harus impor gitu. Saya tidak berarti pro atau anti impor, tapi bukan bagian dari manajemen pangan kita pasti begitu ya. Tapi seiring ketersediaan ketersediaan pangan di Indonesia semakin meningkat, saya kira akan bisa direduksi impor itu. Gitu. Tapi Mas Hanggoro, ini ada sejumlah narasi jika kita ingin meraih kesuksesan swasembada pangan. Ini untuk konsumsi karbohidrat masyarakat Indonesia ini memiliki stereotip kalau tidak makan nasi, tidak makan gitu, tidak kenyang. Apakah harus diubah nih paradigmanya kalau misalkan untuk sumber karbohidrat tidak hanya nasi tapi juga bisa jagung, bisa gandum ataupun bisa umbi-umbian gitu. Ya, saya kira boleh sah-sah saja ya kalau kita mau mengkampanyekan gaya hidup yang baru ya, sama sekali baru gitu, yang berbeda daripada sebelumnya. Tapi itu pasti butuh waktu. Kita tidak bisa menyalahkan orang yang awalnya makan nasi terus besok harus makan singkong atau makan umbi-umbian yang lainnya, kita nggak bisa salahkan itu. Terus kemudian ketika kita bergeser, apakah nanti ketika semua orang bergeser ke sagu misalnya, apakah tersedia sagu kita? Ketika semua orang akhirnya kampanye ini berhasil, semua orang makan jagung, makan singkong, apakah tersedia pangan itu, singkong dan jagung itu? Jadi saya kira juga harus hati-hati nih ya, artinya tidak bisa memindahkan konsumsi dari padi ke yang lainnya gitu ya, dari padi ke umbi-umbian. Nanti semua orang berpindah ke umbi-umbian yang habis, itu suruh balik lagi ke padi, ini repot lagi nih. Nah maka dari itu menurut saya harus bijak ya, artinya yang paling tepat ya saat ini kalau kita sudah mencanangkan swasembada, setidaknya aspek 3 tadi harus terpenuhi gitu. Sekali lagi kembali ke soal aspek ketersediaan, ini berkaitan dengan lahannya, teknologi yang maju, ya memang harus disediakan sama pemerintah. Betul. Teknologi yang maju berkaitan dengan berapa persen sumber daya yang kita alokasikan untuk riset dan teknologi misalnya. Masih sedikit sepertinya Mas Hanggoro. Ini menjadi isu-isu krusial ya, di Indonesia itu selalu termasuk papan bawah ya dibandingkan negara-negara lain dikaitan dengan alokasi budget untuk riset dan teknologi. Baik, lantas untuk wilayah Indonesia sendiri ini amat sangat luas. Apakah memungkinkan dengan target 4
sampai 5 tahun ke depan ini Indonesia akan meraih swasembada pangan kalau menurut Mas Anggoro? Indonesia bukan hanya sekedar meraih swasembada pangan ya 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, tetapi kita kan sebenarnya menyongsong Indonesia Emas 2045. Ya. Indikator kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045, yang sekarang kan kita di posisi 16. Ya. 2045 diprediksi oleh Bank Dunia, kita di posisi keempat. Diprediksi posisi keempat. Sebagai negara terbesar ekonominya sedunia gitu, nomor 4 gitu. Artinya setiap 5 tahun sekali itu kita harus naik 3 peringkat tuh. Berarti 5 tahun lagi, ya 4 atau 5 tahun lagi ketika selesai periode pertama Prabowo, kita harus di posisi 13 minimal. Minimal ya, 13. Di ekonomi terbesar dunia. Nah, ketika di ekonomi terbesar dunia kita meningkat 3 peringkat gitu ya indikatornya, salah satunya ya optimisme yang dibangun swasembada tadi dalam rangka situ saya kira. Kalau memang itu terjadi, ya swasembada pangan yang disampaikan tadi terjadi, itu artinya ketersediaannya ada, akses atau daya belinya ada gitu ya, pemanfaatannya baik, berarti memang perputaran ekonomi semakin meningkat, sangat mungkin terjadi. Sehingga roadmap menuju Indonesia Emas 2045 kita bisa lihat nanti di 2029 ekonomi berapa kita. Kalau ekonomi kita nomor 13, berarti kita benar menuju tercapai ya. Setidaknya indikator menuju ke Indonesia Emas sesuai roadmapnya. Tapi kalau tidak tercapai, ya kita harus double kecepatan lagi di tahun berikutnya. Baik, itu kan tadi swasembada pangan. Tadi juga sempat disampaikan oleh Presiden Prabowo, kita harus swasembada energi. Nah ini kalau misalkan swasembada energi ini persiapan apa yang harus dilakukan ke pemerintahan Prabowo untuk bisa swasembada energi, Mas Anggoro? Iya, sama halnya dengan swasembada pangan ya. Swasembada energi ini kaitannya juga dengan teknologi, ya, kaitannya dengan infrastruktur, kaitannya dengan pendidikan kita gitu ya. Jadi saya kira alokasi anggaran belanja negara ke depan harus pro ke sana ya. Harus memang mengalokasikan budget untuk teknologi ya, budget untuk infrastruktur yang mendukung kepada ketersediaan sumber daya energi kita ini. Tapi sejauh ini sepertinya rencana anggaran dari pemerintahan ini agak lebih sedikit untuk yang riset begitu, untuk teknologi. Nah ini apakah nantinya dengan Prabowo, dengan pidato perdananya ini akan ada perubahan masalah budgetnya ini kalau menurut Anda? Kita lihat tahun depan ya, karena APBN tahun ini kan sudah disusun ya, setelah yang menyusunkan kemarin presiden sebelumnya gitu. Dan saya lihat nanti tahun depan apakah ada perubahan signifikan atau tidak, kita akan lihat nanti. Dan saya kira seberapa mendukungnya akan ke sana, Mbak. Tapi kalau untuk infrastruktur sendiri, Indonesia bisa dikatakan ini sudah mulai cukup pesat dalam 10 tahun terakhir. Begitu. Lantas apa yang harus ditingkatkan lagi di era kepemimpinan Prabowo untuk meningkatkan infrastruktur bangsa Indonesia, Mas Anggoro? Infrastruktur dalam 5-10 tahun terakhir ini kan akses antar wilayah yang terhubung dengan baik, ya. Terutama pembangunan masif tol, ya. Jalan, tol laut yang masif, ya. Sehingga di masa Jokowi kemarin terjadi kesamaan harga BBM misalnya antara Indonesia dengan wilayah timur, semen dan sebagainya. Itu kan sebenarnya sudah mulai membuka akses ke sana. Infrastruktur dalam konteks teknologi saya kira lebih besar dari itu ya. Kalau sudah infrastruktur antar wilayah sudah terpenuhi ya, mungkin ada akses yang memang perlu masih ditingkatkan. Apa kira-kira Mas Anggoro? Ada beberapa wilayah yang mungkin belum terhubung optimal gitu ya. Yang kedua, akses kepada sumber daya kita sendiri, sumber daya alam kita. Misalnya sudah mulai dibangun pembangunan smelter. Ya, tetapi masih ada kebocoran-kebocoran di mana sumber daya yang masih raw material langsung keluar gitu. Nah, ini kan memang harus benar-benar harus benar-benar kita stop gitu ya. Sehingga benar kita kelola di dalam negeri. Ketika kita kelola di dalam negeri sudah mulai dibangun smelter, saya kira yang kemarin dicanangkan hilirisasi gitu ya. Saya kira akan membuat bukan saja sumber daya terpenuhi kita, tapi dalam konteks ekonomi kita akan mendapatkan manfaat yang besar gitu. Ini karena kenapa sangat mungkin terjadi ya, sekarang ini kita ucapkan selamat datang lagi ya, presiden sekaligus ketua partai yang dalam konteks kebijakan dia akan lebih mudah ya, mengalokasikan anggaran ya, tanpa harus lapor ketua dulu gitu kan.
Baik, lantas juga untuk pada saat pidato Prabowo Subianto juga sempat menyampaikan selain swasembada pangan dan energi, ini yang sedang hangat-hangatnya adalah mendukung Palestina menjadi negara merdeka. Betul. Sejauh ini kita lihat bahwa untuk Presiden Joko Widodo ini sudah memberikan bantuan, sudah menyatakan sikap begitu. Lantas sebenarnya apa yang harus dilakukan Indonesia agar bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina nanti menjadi negara merdeka, Mas Hanggoro? Ya, ini ada statement yang sangat kuat dan tegas sekali ya ketika pertama kali berpidato sebagai presiden diucapkan secara lantang oleh Prabowo. Tetapi juga Prabowo saya kira juga saya kira akan melanjutkan ya beberapa yang dilakukan oleh Jokowi karena statement sudah disampaikan. Tetapi Prabowo punya tantangan global. Ya. Jadi satu sisi memang kita mendukung Palestina karena kita juga senasib dengan Palestina, pernah dijajah, pernah di posisi seperti Palestina. Saya rasa memang itu sudah kehendak mayoritas publik kita ya, sudah sesuai itu. Tapi satu sisi Prabowo juga punya tantangan di mana harus menyeimbangkan keseimbangan diplomatik antara hubungan kita dengan Barat versus China misalnya gitu ya. Satu sisi memang kita tahu salah satu pendukung Israel misalnya kan Amerika Serikat. Sisi yang lain kita juga punya kepentingan secara ekonomi ya dengan Amerika Serikat, dengan Uni Eropa gitu ya. Jadi memang Prabowo dituntut untuk cerdas ya, cerdik, dan saya kira cukup capable untuk ke situ ya. Dan harus cermat ya. Cermat, kehati-hatian dalam berhubungan dengan Uni Eropa, dengan Amerika. Sisi yang lain juga menjaga hubungan dengan China yang selama ini juga sama mesranya gitu. Dan kita sudah mendeklarasikan diri kita di posisi yang tengah. Kita disampaikan Prabowo sebagai good neighbor gitu, sebagai tetangga yang baik gitu. Tetangga yang baik berarti kan kita bukan musuh. Tapi bukan musuh itu juga bisa diartikan belum tentu kita jadi teman juga gitu ya. Jadi kita juga harus hati-hati, bukan musuh dianggap teman bisa, dianggap bukan teman juga bisa karena kita netral. Sehingga secara ekonomi apakah kita bisa menerima manfaat dalam hubungan baik kita dengan China, dengan Amerika Serikat, disitulah tantangannya kecerdasan Prabowo dengan kabinetnya nanti. Baik, ini berbicara tantangan, Mas Hanggoro, ini tantangan utama yang akan dihadapi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode awal kepemimpinan mereka apa saja kalau menurut Mas? Iya, ini kan masa bulan madunya Prabowo Gibran. Betul. Ya, dalam 1 hingga 3 bulan ke depan atau 100 hari pertama kita mungkin akan mendapati hubungan yang memang manis gitu ya, masih oke, antusias publik juga tinggi gitu ya. Dan selain Prabowo ini presiden selaku juga ketua partai, tentunya powerful. Secara personal Prabowo ini tingkat favorability-nya, tingkat kesukaannya tinggi. Ya. Di survei LSI pada 2023 yang lalu, ya, ketika menjelang pencapresan gitu ya, itu tingkat kesukaannya 80-an%. Cukup tinggi ya? Cukup tinggi. Kemudian hiruk pikuk pencalonan, aneka isu dan lain-lain yang terjadi di awal Januari sebelum Pilpres, LSI juga melakukan survei dan tingkat kepuasannya di atas tingkat kesukaannya di atas 80%. Oh, lagi-lagi di atas 80%. Secara personal Prabowo ini disukai oleh publik. Baik pendukungnya sendiri maupun pendukungnya Anies maupun pendukungnya Ganjar kala itu ya. Ya saya duga hingga sekarang juga kurang lebih sama akan tinggi gitu. Sehingga sebenarnya secara personal Prabowo disukai oleh publik dan powerful secara kekuatan. Apalagi kultur dia yang mulai merangkul gitu ya. Sehingga zero enemies ini slogannya dia ini yang terlalu sedikit satu musuh terlalu sedikit terlalu banyak ya. 1000 teman terlalu sedikit. Ini akan memperkuat posisi dia gitu. Nah, bagaimana tantangannya dengan masa bulan madunya dengan Gibran selama 100 hari ke depan. Ada beberapa hal ya menurut saya tantangannya. Apa saja, Mas? 3 poin krusial ya yang harus dilakukan Prabowo. Yang pertama terkait dengan tantangan ekonomi. Tantangan ekonomi bukan hanya nanti di 2045, indikator-indikator 2045 ini kan salah satunya yang tadi disebutkan 3 tahun lagi kita harus di posisi ke-13 besar dunia gitu ya. Kemudian disampaikan Prabowo kita menuju ke swasembada. Nah, swasembada yang dicanangkan 4 hingga 5 tahun ke depan kita tidak bisa mundur-mundur lagi. Tidak bisa tunda-tunda lagi. Artinya kebijakan ini harus muncul ya 100 hari pertama besok harus kelihatan. Harus terlihat di 100 hari pertama. Ya, gitu. Jadi di masa
bulan madu dengan Gibran ini harus muncul program yang populis menuju ke situ gitu. Tantangan pertama terkait sama ekonomi. Tantangan kedua terkait dengan isu global, tadi sudah sampaikan Prabowo di posisi yang memastikan kita tidak ikut fakta-fakta militer gitu ya. Kita di posisi yang mendukung mereka yang lemah, yang dijajah, dalam hal ini Palestina. Kita di posisi yang bersahabat, kita di posisi yang sebagai good neighbor. Jadi antara Indonesia dengan negara yang lain kita minim musuh, itu sudah disampaikan. Tetapi satu sisi Prabowo punya tantangan, satu sisi dekat sama Timur, satu sisi juga dekat sama Barat gitu ya. Harus dekat sama Amerika dan Uni Eropa, satu sisi kita mendukung Palestina. Ini harus memang kelihayan diplomatik Prabowo jadi krusial. Nah, tantangan yang paling penting ketiga adalah tantangan domestik sendiri. Nah, tantangan domestik itu sendiri kita dihadapkan pada posisi indeks korupsi kita yang menurun ya. Berdasarkan data Transparansi Internasional tahun 2014 itu Indonesia di posisi 107. Ya, pada tahun 2023 kemarin kita di posisi 115, ada penurunan signifikan di situ. Oke, tahan dulu Mas Anggoro. Kita sama-sama saksikan kondisi terkini dari iring-iringan mobil Presiden Prabowo Subianto, pemirsa. Ya pemirsa, beberapa saat lalu Presiden Prabowo Subianto menyapa ribuan warga yang setia menanti iring-iringan mobil Prabowo keluar dari Komplek Parlemen menuju ke Istana Merdeka. Namun beberapa saat yang lalu juga Presiden Prabowo Subianto sudah mulai masuk ke dalam mobil dan bisa Anda saksikan sudah tidak ada sosok Prabowo Subianto yang melambaikan tangan. Bisa jadi dikarenakan memang panasnya terik matahari dan juga untuk iring-iringan mobil sudah mulai mendekati Istana Merdeka, pemirsa. Riuh dan ramainya warga bisa Anda saksikan dan juga beberapa saat lalu bisa Anda dengarkan warga bersorak-sorai memanggil nama Prabowo Subianto, ingin bersalaman. Betapa besarnya cinta warga dan bahagianya warga telah melihat Presiden baru Republik Indonesia periode 2024-2029, pemirsa. Dari pantauan udara bisa Anda saksikan tak hanya ratusan bahkan ribuan warga. Yang kami mendapatkan informasi, mereka tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari sejumlah daerah lainnya. Dan sempat diinformasikan juga beberapa warga dari Jawa Tengah dan Jawa Timur rela datang ke Jakarta untuk melihat Presiden terpilih, dilantik menjadi Presiden sah Republik Indonesia itu Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih yang secara resmi disahkan juga yaitu Gibran Rakabuming Raka, pemirsa. Untuk iring-iringan mobil perlahan-lahan sudah mulai mendekati Istana Merdeka dan kita lihat ini besarnya antusias warga
sampai ada yang membawa spanduk begitu dengan foto ataupun wajah Prabowo Subianto. Besarnya antusias warga ini menyebabkan sejumlah petugas secara masif ini juga melindungi mobil iring-iringan agar laju kendaraan dari iring-iringan mobil Prabowo Subianto ini tetap jalan dan tidak terhenti oleh desakan warga yang ingin bersalaman dan juga bersuah foto dengan Presiden Prabowo Subianto, pemirsa. Baik, Mas Anggoro, kalau misalkan kita lihat pada saat pidato, ini juga Prabowo Subianto sempat menyampaikan memori di saat dia mengalami kekalahan, begitu. Dan juga kalau misalkan kita lihat 3 kali mencalonkan diri dan akhirnya kali ketiga Prabowo Subianto sukses. Sebenarnya kalau misalkan dari sudut pandang Anda, proses perjalanan politik apa yang bisa dipetik Prabowo untuk meraih kesuksesan seperti saat ini? Keempat ya, yang pertama kan Wapres ya, Wapres, kemudian 2 Capres gitu ya, akhirnya sekarang jadi. Jadi Prabowo ini suka tidak suka ya kita lihat bahwa konteks kultur dia merangkul itu seperti yang dia contoh dari Jokowi periode 2 kemarin ya, ketika merangkul Prabowo menjadi Menhan. Ya, jadi saya kira agenda-agenda besar Prabowo, kenapa Prabowo melakukan ini? Karena lebih pada agenda-agenda besar yang dia setelah susun, gitu ya. Dia pastikan dulu bahwa dia kondusif secara politik. Gitu ya. Sehingga hero enemies tadi, near oposisi, ya, itu akan lebih mudah bagi Prabowo Gibran untuk mencanangkan aneka programnya. Ya, sehingga bisa dibilang bahwa strategi ini mempermudah Prabowo menjalankan program apa saja yang menurut Prabowo akan baik. Oke. Tahan dulu Mas Anggoro. Ya pemirsa, ini adalah iring-iringan dari mobil Prabowo Subianto yang sudah tiba di Istana Merdeka. Beberapa saat lalu juga Prabowo Subianto menyapa tamu undangan yang sudah menanti di halaman Istana Merdeka, pemirsa. Jika Anda saksikan beberapa saat lalu juga Prabowo Subianto sempat berjoget dari atas mobil pada saat memasuki Istana Merdeka. Hal ini bisa Anda saksikan, pemirsa, betapa bahagianya dan luasnya seorang Prabowo Subianto untuk tiba di Istana Merdeka sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Presiden Prabowo Subianto disambut Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana. Seperti Anda saksikan, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh anak tunggalnya, yaitu Didit. Saat ini Presiden Prabowo Subianto berjalan berdampingan dengan Presiden Joko Widodo dan disambut oleh sejumlah pejabat negara lainnya. Presiden Prabowo Subianto tidak langsung memasuki ke dalam Istana Merdeka, namun berjalan lurus dan menyapa sejumlah warga
yang berada di Selasar seberang dari Istana Merdeka, pemirsa. Saat ini pula Presiden Prabowo tengah berbincang dengan warga yang ingin memberikan ucapan selamat terhadap Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Dari pantauan udara, pemirsa, bisa kita saksikan karpet merah sudah digelar untuk menyambut Presiden baru Indonesia, yaitu Prabowo Subianto. Kini Prabowo Subianto sudah memasuki ruangan di Istana Merdeka. Sejumlah tamu undangan juga sudah menunggu kedatangan dari Prabowo Subianto. Mas Anggor, ini melihat antusias warga dan sejumlah petinggi partai ini dengan setia menanti di istana untuk memberikan ucapan selamat. Kalau menurut Anda seperti apa? Yang saya lihat tadi yang pertama ekspresi Pak Prabowo yang sangat ceria ya, yang rileks tanpa beban gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi cerminan bahwa menjalankan roda pemerintahan ke depan yang happy, yang ceria. Beliau itu strong leader, ya, yang dikenal strong leader. Tapi satu sisi yang lain yang ceria, yang menyenangkan gitu. Jadi mudah-mudahan ini mereduksi isu-isu soal kericuan elit-elit politik yang belakangan mulai yang masih hangat gitu ya, terutama pilpres ke belakang gitu. Jadi saya kira akan mereduksi isu-isu itu ya. Yang kedua tentunya ini harapan publik yang ditunggu-tunggu ya, bahwa bukan saja soal strong leader dalam tadi berpidato yang memang cukup powerful gitu ya, tapi dalam konteks kebijakan yang populis yang diharapkan tersampaikan sama publik gitu. Karena Prabowo yang sangat disukai oleh publik saat ini dengan tingkat kesukaan yang tinggi itu pisau bermata dua. Kenapa, satu sisi ya, memang kebijakannya akan lebih mudah di-approve sama publik. Ya. Apapun kebijakannya akan iyain, percaya saya sama presiden gitu yang kebijakannya. Tapi sisi yang lain, mata pisau yang berikutnya adalah ekspektasi publik yang tinggi di Prabowo. Ya, jadi standar yang tinggi inilah yang dibebankan di Prabowo, dilulukan oleh publik ya, disukai oleh publik, pendukung sendiri maupun pendukung yang lainnya, sehingga dalam kurun waktu ke depan, 100 hari ke depan ya, akan segera dikomparasikan dengan pemimpin sebelumnya. Apakah benar strong leader itu dengan kebijakannya akan segera muncul. Jadi inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi Prabowo yang saat ini tingkat kesukaan tinggi. Tapi berbicara kita melihat 100 hari ke depan dengan kinerja kabinet yang nantinya akan diumumkan oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, kabinet gemoy begitu ya, kabinet gendut gemuk begitu. Dan yang menjadi permasalahan adalah beberapa kabinet yang dipecah ataupun baru dibangun otomatis kan membutuhkan gedung baru begitu. Terus juga SDM yang baru untuk menopang ataupun mendukung dari si kementerian tersebut. Otomatis kinerja dari kementerian tersebut kan juga belum bisa dilihat, belum bisa berjalan gitu. Lantas bagaimana 100 hari ke depannya ini kabinet yang nantinya akan dibentuk sama Prabowo ini bisa efektif dan bisa optimal begitu? Ya, itulah yang pertanyaan yang juga saya tanyakan, yang harus Prabowo dan kabinet harus dijawab ya, karena kepentingan membuat kabinet yang besar kalau memang itu krusial tentunya sudah dimulai dari Jokowi kemarin gitu. Sudah mulai, tetapi ya tak salah jika ada yang pihak yang memandang karena ini kekuatannya terlalu besar untuk diakomodasi gitu ya. Sehingga membagi kekuatan politik di berbagai pos ini juga butuh ruang yang luas gitu ya. Sehingga kabinetnya menjadi gemuk gitu ya. Mudah-mudahan ya tidak sekedar gemuk tapi juga gemoy. Gemoy itu kan gemuk yang lincah gitu ya.
kita tidak harap gemuk yang memang hanya steady aja, diam saja gitu. Jadi memang tantangan terbesarnya mematahkan image bahwa yang gemuk itu geraknya lambat, mematahkan bahwa yang gemuk itu susah move gitu, sudah berpindah gitu. Tapi mematahkan image itu sehingga gemuk yang benar-benar gemoy, yang lihai, yang memenuhi kehendak publik gitu. Kalau sudah dicanangkan program swasembada pangan, maka kabinet yang gemuk itu harus segera mengerucutkan diri ke situ, sehingga menyampaikan ke publik dan teriyakini dengan program dalam jangka pendek ke depan. Baik, tapi untuk style ataupun gaya kabinet Prabowo ini sebenarnya agak berbeda dari era Jokowi begitu. Untuk sejumlah calon menteri dan wakil menteri ini sudah dipanggil dan beberapa masyarakat ini sebenarnya sudah mendapatkan bocoran siapa menduduki posisi apa. Nah, ini apakah sebagai salah satu langkah dari Prabowo untuk sebelum diumumkan kalian sudah harus memiliki program kerja A, B, C, D, F, G? Kalau menurut Anda apakah kira-kira seperti itu atau bagaimana? Ini kan Prabowo ingin menegaskan bahwa manajernya istana udah berubah loh ya gitu. Sudah ganti manajemennya. Maka you harus ikutin gaya saya. Harus diundang ke Hambalang, ada retreat Hambalang, bahkan mau dibawa ke Tidar gitu ya. Bahwa gaya kepemimpinannya berubah. Ini pesan yang ingin disampaikan Prabowo kepada menteri-menteri yang baru. Sehingga dalam konteks kebijakan pun juga akan berubah, kulturnya, jenis kebijakannya begitu ya. Mungkin sama dengan yang lalu dengan Jokowi, tapi dengan gaya yang berbeda. Ini yang mungkin pesan yang ingin disampaikan sama Prabowo. Yang kedua, karena banyak menteri dari sebelumnya juga bergabung dalam kabinet ini, Prabowo ingin segera keluar dari bayang-bayang yang lalu. Ingin segera keluar dari bayang-bayang Jokowi, bahwa leadernya sekarang Prabowo, bukan lagi Jokowi. Sehingga dengan style dipanggil ke Hambalang kemarin gitu ya, ingin memastikan setelah pelantikan ini, maka tuannya adalah Prabowo. Maka leadernya adalah Prabowo. Jadi kebijakan-kebijakan yang dikomandoi Prabowo segera dijalankan oleh menteri, terutama yang sebelumnya telah bergabung dengan kabinet Jokowi. Kurang lebih ada 16 kalau saya tidak salah, 16 atau 18 kabinet Jokowi yang dibawa ataupun yang diboyong oleh Prabowo. Otomatis untuk kinerjanya berarti kan secara tidak langsung melanjutkan dari yang sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan adalah kementerian-kementerian lain, apakah mereka nantinya bisa sesuai dengan ekspektasi masyarakat, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Prabowo, apakah kebijakan yang memang mendukung masyarakat untuk mengarahkan Indonesia menjadi lebih maju begitu. Lantas untuk ekspektasi masyarakat sendiri ini sebenarnya setelah pelantikan ini, kalau menurut Anda nih Prabowo akan bagaimana sih, Mas? Yang pertama, setelah statement di hari yang powerful ya, saya kira ada beberapa gaya yang akan diikuti lagi seperti Jokowi. Contohnya, misalnya Prabowo akan banyak di lapangan ya. Akan menunjukkan bahwa keberlanjutan itu dimulai bahwa dekat dia dengan publik. Seperti yang telah dilakukan oleh Jokowi, banyak di lapangannya daripada di istananya gitu ya. Saya kira akan diikuti. Tapi kita lihat nanti ya, apakah diikuti atau tidak itu. Yang pertama, yang kedua memang tidak ada narasi yang cukup besar yang yang disampaikan Prabowo terkait dengan sesuatu yang perubahan yang signifikan ya. Keberlanjutan akan mencolok. Jadi keberlanjutan itu dimulai dari gaya memimpin, kedekatan dengan masyarakat. Sadar betul bahwa kedekatan masyarakat ini adalah tameng berharga. Jika ada kebijakan yang tidak sesuai gitu ya, maka approval rating yang harus dijaga Prabowo itu penting gitu ya. Karena kepuasan kinerja pemerintah itu sangat erat kaitannya dengan personality. Jadi mungkin kebijakannya sedang-sedang, tapi kalau personalitinya bagus ya, maka mempengaruhi kepuasan kinerjanya. Gitu. Apalagi kalau memang kepuasan kinerjanya baik, personalitinya juga baik, maka menjadi powerful. Baik, tahan dulu Mas Hanggoro. Pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.